program Merdeka Belajar? Dari namanya dapat ditebak nih tujuan programnya apa. Iya, benar. Biar belajar kamu jadi merdeka atau bebas. Bebas dari apa? Ternyata salah satu tujuannya program ini adalah membebaskan belajar kamu dari sistem kejar target nilai. Supaya kamu enjoy belajar, bukan belajar supaya kamu lulus atau rankingnya tinggi. Seneng dong kalau beneran belajarnya bisa jadi enjoy, gak usah dipaksa dan stres ngejar nilai. Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau biasa disebut dengan Kemendikbudristek meramu kebijakan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dalam payung Merdeka Belajar. Gagasan ini merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan inovatif serta merupakan tantangan besar dalam dunia pendidikan. Merdeka Belajar adalah kebebasan memilih pendidikan baik itu sekolah, guru maupun murid dalam berinovasi, mandiri serta kreatif. Hingga saat ini terdapat 22 episode Merdeka Belajar yang berisi program dan kebijakan unggulan di Kemendikbudristek. Guna melihat bagaimana implementasi Merdeka Belajar di satuan pendidikan, tim Humas Kemendikbudristek mendatangi 3 sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekolah yang pertama itu ada Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapeng 1. Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapeng 1, Agung Rahmanto mengatakan, sejak adanya penghapusan ujian nasional, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, diterapkannya asesmen nasional dan fleksibilitas penerimaan peserta didik baru, sekolahnya menjadi lebih leluasa dalam mengembangkan potensi para siswanya. Dengan moto dari Sekolah Muhammadiyah Sapeng 1 yaitu sekolah literasi, numerasi, digital, dan kebinekaan, dalam 1 tahun terakhir sekolah ini sudah meraih 405 prestasi di tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun nasional. Hal ini karena sekolah ini dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para peserta didiknya baik di bidang seni, akademis maupun olahraga dan budaya. Selain itu, dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah menjadi lebih fleksibel dan sangat membantu sekolah swasta jenjang sekolah dasar ini. Penerimaan dana melalui rekening sekolah yang diterima melalui 3 termin dan fasilitas penggunaan maksimal 50% untuk operasional sekolah memudahkan pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua ada SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, Agus Suroyo, mengatakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar memberi ruang gerak yang lebih luas bagi sekolah. Mengingat sekolah ini memang tidak hanya mempunyai kelas reguler saja, melainkan adanya sekolah pondok atau boarding school. Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin mengatakan sebelum adanya Merdeka Belajar, penyusunan soal ataupun materi itu dilakukan bersama secara musyawarah melalui musyawarah guru mata pelajaran antar sekolah. Kalau saat ini penyusunannya itu sudah dilakukan secara mandiri sehingga soal ataupun materi yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kompetensi dan karakteristik dari sekolah tersebut. Hasil asesmen nasional yang tertuang dalam rapor pendidikan memberi gambaran capaian SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dalam hal literasi dengan nilai sebesar 2,6, numerasi sebesar 2,7, dan karakter sebesar 2,94. Penerapan kebijakan Merdeka Belajar episode 3 tentang perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang memungkinkan alokasi untuk honor guru sebesar 50% yang sangat membantu sekolah. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa aturan di bawahnya yang membuat alokasi anggaran 50% tersebut itu tidak dapat tercapai. Salah satu contohnya seperti guru wajib dengan nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK, dan guru yang boleh dialokasikan ke dana BOS itu tidak mendapatkan sumber pendapatan negara lain. Yang ketiga ada SMA Negeri Yogyakarta. Kepala Sekolah SMA Negeri Yogyakarta, Siti Hajurwati mengatakan bahwa fleksibilitas penggunaan dana BOS sangat membantu sekolah, terutama ketika masa pandemi. Dengan dana BOS dapat membantu dalam menyiapkan pembelajaran jarak jauh dan persiapan dalam pembelajaran tatap muka. Penggunaan dana BOS ini dilakukan secara berkala karena sudah merancang kebutuhan dan keperluannya di tiap semester. Terkait rapor pendidikan, beliau mengatakan
selanjutnya akan dianalisis secara kompleks untuk menentukan pengembangan yang harus dilakukan baik bagi guru maupun siswa. Hasil rapor pendidikan di SMA